semuanya? Baik-baik semuanya? Bagus. Tadi udah sarapan belum di rumah? Ayo. Iya, Natalia Dewi enggak sarapan. Nah, Siska, kenapa nggak sarapan tadi pagi di rumah? Oh, kesiangan. Besok-besok jangan kesiangan, berarti bangunnya, tidurnya berarti nggak boleh malam-malam. Oke? Yang lainnya, Christine, Iren, sarapan tadi pagi? Bagus kalau sarapan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa hari ini? Natalia D ya? Oke. Yuk kita berdoa yuk. Tangan kanan, tangan kiri dikatup, duduknya yang manis, matanya ditutup, berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar. Berkatilah hari ini ya Bapa, berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan semangat dan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Natalia Day. Selanjutnya anak-anak, siapa yang mau mimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Wiranti, iya boleh, silakan maju ke depan Wiranti. Ayo ya anak ya, mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Wiranti. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, saya mau tanya siapa yang masih ingat peraturan kelas kita? Ayo. Siapa? Iren? Iya. Apa Iren? Iya, betul. Mendengarkan. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Pinter. Terus apa lagi? Satu lagi? Iya, Chelsea ya? Iya, betul. Kalau mau menjawab atau mau bertanya, silakan angkat tangan. Betul. Nih, jadi Ibu punya gambar. Ini adalah peraturan kelas kita. Jadi yang pertama adalah siapapun yang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Betul, pinter. Yang kedua adalah jika ingin bertanya atau jika ingin menjawab, silakan angkat tangan. Betul, Fania. Nah, oke anak-anak semua masih ingat peraturan kelas kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya manusia, yaitu kita, ibu, dan anak-anak semua. Itu kita sama-sama manusia, oke? Nah, sekarang kita akan belajar apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan manusia. Oke? Sekarang ibu punya lagu. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita bernyanyi, kita gerakin dulu tangannya, kakinya digerakkan dulu biar kita semangat, nggak ngantuk. Siapa yang masih ngantuk tadi? Bulat kayaknya ada yang nguap deh. Siapa yang nguap ya? Masih ngantuk berarti. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Ayo di tengah-tengah aja ya anak-anak ya. Kumpul di tengah-tengah. Yuk kita berkumpul di tengah-tengah. Sekarang ibu punya lagu, ibu punya permainan sedikit aja biar kalian tambah semangat ya. Jadi ceritanya ibu sebagai serigala dan anak-anak adalah mangsanya ibu. Jadi nanti ketika ibu bernyanyi, anak-anak boleh menari-nari, boleh joget
joget-joget, boleh loncat-loncat. Tapi ketika ibu bilang stop atau ibu berhenti bernyanyi dan ibu menyebutkan angka 2 misalnya, nah anak-anak harus berkumpul dua-dua bersama temannya. Jika tidak berkumpul dua-dua bersama temannya, gimana Bu? Kalau tidak berkumpul dua-dua bersama temannya, nanti berarti ibu mangsa. Nanti sama ibu deh di depan, oke? Jadi sekarang ibu mau nyanyi lagu apa ya? Enaknya ya. Ibu nyanyi balonku, oke? Siap-siap, ayo gerakin tangannya, anak. Gerakan tangannya, gerakan kakinya. Biar kita semangat, oke? Biar gak ngantuk. Mulai ya, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. 3. Ayo, 3-3. Siapa yang gak ada temennya? Ayo, kalau gak ada temennya ke depan sama ibu. Dapat semua? Bagus kalau dapat semua. Yuk, kalau sudah dapat semua, kita duduk di tengah bersama temannya, berkelompok. Ada berapa kelompok berarti anak-anak? Ada 6. Pintar. Siapa? Ini kamu di sini aja, Pamia, Chelsea, dan Sherin di sini ya. Sini, pintar. Oke. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6 kelompok. Sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak kelompoknya, sama kelompok 1 sampai kelompok 6. Ibu mau tanya, tadi datang ke sekolah diantar siapa? Diantar papa. Oke. Ada yang diantar om? Iya, Fania diantar om. Ada yang diantar pak supir? Oh iya, Daniel diantar pak supir. Bagus, gak apa-apa. Kalau misalkan diantar pak supir, berarti mungkin orang tuanya Daniel lagi kerja. Gak apa-apa. Siapa yang diantar mamahnya? Oh iya, Chelsea, bagus, nggak apa-apa. Baik, nah ibu mau tanya, kalau di rumah ada berapa sih anggota keluarganya? Ada siapa aja di rumah? Ada mama, ada papa, ada yang punya kakak. Siapa yang punya kakak? Berto, iya kakaknya ada berapa Berto? 2, wah banyak ya kakaknya Berto, ada 2. Berarti Berto anak ke-3, pintar. Terus siapa lagi? Ada yang punya adik? Tika, ya punya adik Tika. Oh Tika nggak punya, berarti Tika adalah anak bungsu. Iya betul sekali. Nah, ada yang punya adik 3? Mungkin siapa yang punya adik 3? Oh Ruth. Ruth punya adik 3? Banyak juga ya adiknya Ruth. Berarti Ruth berapa bersaudara? 4. Oh, berarti Ruth anak pertama ya. Berarti Ruth anak sulung. Pinter. Nah, anak-anak, kan kita punya keluarga di rumah. Anak-anak semua punya keluarga di rumah. Punya mama, punya papa, ada ayah, bunda, ada kakak, ada adik. Yang gak punya kakak atau adik namanya anak apa? Anak tunggal. Pinter. Nah, nggak apa-apa yang tidak punya kakak dan adik, tidak masalah, tetap punya ayah dan bunda, tetap punya papa dan mama, betul? Betul. Nah, sekarang ibu punya bacaan, ibu punya cerita nih, punya cerita tentang apa? Coba dibaca bareng-bareng anak, tentang keluarga Lina. Pinter. Nah, seperti anak-anak semua, Lina juga punya keluarga. Sama, punya ayah bunda juga, punya kakak juga, punya adik juga. Nah, nanti ibu akan bagikan bacaan ini, akan bagikan cerita ini 1 lembar per kelompok. Jadi nanti dibacanya bersama-sama ya anak-anak ya, bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi jangan berebutan,
Jangan berebutan, jangan dirusak-rusak, nanti kertasnya dirusak-rusak karena berebutan. Bu, dia nggak mau ngasih aku, nggak boleh. Bacanya harus bersama-sama. Mau bersama-sama bacanya nih satu berdua, satu bertiga dibaca atau bergantian juga boleh. Tapi biar lebih dekat dengan temannya, kita berbagi ya anak-anak ya. Jadi satu dipegang, ada yang satu memegang, ada yang membaca bersama gitu. Jadi misalkan ibu nih pegang nih, nanti Chelsea dan Fania yang membaca bersama, nanti ibu gantian baca juga, seperti itu ya. Yuk ini ibu bagikan ya, dioper ya anak-anak ya. Iya, ibu kasih anak-anak waktu 5 menit ya untuk membaca bersama, dipahami juga bacaannya tentang keluarga Lina. Ada apa aja sih? Ada siapa aja sih di dalam keluarga Lina? Oke, kasih waktu 5 menit ya anak-anak ya. Gimana Fania, Chelsea sharing? Ayo dibagi ya bersama ya, dibaca bersama ya anak-anak ya. Jangan berebutan, Natalia deh, ayo Siska, jangan berebutan, dibacanya bersama. Tadi ibu gimana bilangnya, ayo dibacanya harus bersama, jangan berebutan, pinter. Iya, Kristina, ada apa? Ada yang mau tanya, kenapa? Apa yang mau tanya? Keluarga Lina, kenapa keluarga Lina? Iya, keluarga Lina betul. Keluarga Lina itu dia tinggal di rumah. Ada Papa Lina, ada Mama Lina, ada Kakak Lina dan adik Lina. Iya benar. Pinter Kristina. Berarti udah baca nih Kristina nih, karena sudah mengerti ada siapa aja di dalam keluarga Lina. Ya. Ya, anak-anak sudah selesai semua. Membacanya sudah selesai semua. Pinter kalau sudah selesai semua. Berarti ini semua udah membaca ya bersama kelompoknya ya. Artinya tidak ada anggota kelompoknya yang tidak membaca ya. Semuanya sudah membaca. Sudah tahu siapa aja yang ada dalam keluarga Lina. Sudah dibaca semuanya? Bagus, kita sudah dibaca semua. Sekarang ibu mau tanya, ada siapa aja ya dalam keluarga Lina tadi yang dari bacaan yang sudah kalian baca? Ada Papa Lina, betul. Ada Mama Lina, iya betul, pinter. Iren, berarti membaca. Ada Kakak Lina, iya betul, Kristina, pinter. Terus ada adik Lina, iya betul. Dan terakhir ada siapa? Lina, iya betul. Berarti dalam keluarga Lina ada berapa orang anggota keluarganya? 5, pinter semuanya. Nah, sekarang ibu mau tanya, Lina dan keluarganya itu tinggal dalam rumah. Apa sih anak-anak fungsinya rumah? Untuk apa tinggal di rumah? Anak-anak semua juga punya rumah kan? Tinggal di rumah kan? Gunanya apa sih? Untuk apa anak-anak tinggal di rumah? Betul, biar tidak kepanasan, biar tidak kehujanan, lalu biar bisa tidur. Iya pinter. Iya, maksud tidur di jalanan nggak mungkin ya kan, berarti kita harus tidur di rumah. Terus apa lagi? Iya, buat mandi. Masa kita mau mandi di pom bensin terus? Nggak mungkin. Jadi kita harus mandi di rumah. Pinter. Nah, sekarang kalau dari bacaan yang ada di dalam keluarga Lina tadi, rumah itu untuk keluarga Lina gunanya untuk apa ya anak-anak ya? Iya, untuk melindungi kita dari hujan, melindungi dari panas, juga sebagai tempat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Siapa yang setiap hari berkumpul sama keluarganya? Ngobrol-ngobrol sama mama papa, cerita, nonton TV, atau makan malam bersama papa mama, atau tadi pagi mungkin ada yang sarapannya sama papa mama.
Sama kakak atau adik? Iya, pinter, bagus Ruth. Nah, kalau misalkan kita setiap hari berkumpul sama papa mama, kan jadinya kita semangat, kita jadi ceria, karena bisa cerita-cerita sama mama papa, betul? Betul. Nah, lalu dari bacaan dari cerita tentang keluarga Lina, setiap hari mama Lina masak sarapan apa? Masak sarapan yang lezat. Betul. Lina sukanya kalau mama masak apa? Nasi goreng. Iya. Kalau Bastian sukanya setiap sarapan apa? Nasi goreng juga. Wah, sama dong kayak Lina. Iya, nggak apa-apa. Berarti mamanya Bastian masaknya enak. Sama kayak mamanya Lina, ya? Iya. Oke. Nah, terus juga selain mamanya Lina masak nasi goreng, mamanya Lina memberi apa setiap sarapan? Memberi susu, pinter, Ruth. Berarti kalau memberi susu, gunanya susu itu untuk apa sih anak-anak? Ada yang sering minum susu? Iya, kalau sering minum susu berarti anak-anak harusnya lebih sehat, lebih semangat, tidak ngantuk di sekolah, tidak boleh ngantuk di sekolah karena ada sarapan, udah minum susu, ya kan? Jadi harus semangat kalau belajar, suaranya harus yang kencang kalau jawab pertanyaan ibu atau bertanya itu harus hebat ya. Lalu setelah Mama Lina memasak nasi goreng, terus memberikan susu, terus Mama Lina ngasih apa juga untuk di sekolah? Bekal, iya, untuk makan di sekolah. Kalau hari Minggu biasanya Kakak Lina ngajak Lina dan Kakak Lina kemana? Iya, ke pasar untuk membeli pakaian. Nih, pakaian yang kita gunakan, seragam yang kita gunakan, tujuannya untuk apa sih anak-anak? Untuk melindungi tubuh kita, biar tubuh kita tidak dilihat oleh orang lain. Ya, dan ibu mau tanya, tadi berarti dalam keluarga Lina ada apa saja tadi? Ada anggota keluarga Lina, ada papa mama, ada kakak, ada Lina, dan ada adik Lina. Iya, pintar. Ada rumah, iya. Gunanya untuk apa rumah tadi? Untuk berlindung dari panas, berlindung dari hujan, tempat istirahat, juga tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Iya, betul. Terus tadi ada apa lagi? Mama Lina masak apa? Makanan. Lalu ada apa lagi? Iya, ada susu, ada bawa bekal ya. Mama Lina membawakan Lina bekal. Iya, betul. Nah, lalu ada apa lagi anak-anak? Yang terakhir ada pakaian, betul. Pakaian itu yang sedang kita gunakan ini. Ada baju, ada celana. Ya, anak-anak, itu dia adalah kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan dasar manusia. Jadi ketiga hal ini yang disebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Jadi apa nih kebutuhan dasar manusia? Ada rumah, ada makanan dan minuman, ada juga pakaian. Jadi jika tiga hal ini anak-anak semua sudah terpenuhi, sudah ada, rumah ada, anak tinggal di rumah kan, terus makan setiap hari juga, minum susu itu setiap hari, terus anak-anak punya pakaian yang layak, yang bagus, kayak seragamnya yang bagus, yang rapi, terus ada baju-baju bagus untuk ke gereja mungkin atau untuk jalan-jalan. Itu tandanya kebutuhan anak-anak, kebutuhan dasar anak-anak semua sudah terpenuhi. Jadi selain kebutuhan pokok itu juga ada yang disebut kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu seperti apa sih Bu? Kebutuhan sekunder itu seperti main, seperti jalan-jalan, nonton TV, itu adalah kebutuhan sekunder atau yang sebenarnya tidak dilakukan tidak masalah, tidak terpenuhi juga tidak masalah. Kalau dalam satu hari anak-anak tidak nonton TV,
Kenapa? Nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau misalkan anak sehari tidak makan, bagaimana ya? Lemes, ya kan? Lemes, nanti kantuk di sekolah, nggak semangat gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kakak juga nggak punya rumah gimana? Aduh, kalau panas panas, kalau hujan basah itu gimana? Nggak enak kan anak-anak, betul nggak enak. Maka dari itu yang dinamakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar itu adalah hal yang harus terpenuhi, hal-hal yang harus dipenuhi oleh manusia, dimiliki manusia. Karena jika tidak dimiliki, jadinya anak-anak semua nanti nggak bisa sekolah dengan nyaman, tidak bisa tidur dengan nyaman. Nanti masa kalau misalnya bajunya bolong-bolong, ayo gimana? Malu, iya kan? Dilihat, nanti perutnya dilihat sama temennya. Sekarang ibu akan memberikan anak tugas. Jadi tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa aja tadi anak-anak? Ada rumah, ada makanan atau minuman, ada juga pakaian. Nah, sekarang ibu mau ngasih tugas, jadi kalian setiap kelompok punya buku tulis masing-masing. Punya, bagus. Jadi nanti kalian tulis di buku masing-masing, ceritakan apa sih kebutuhan pokok kalian yang sudah terpenuhi. Contohnya misalkan Ruth dan keluarga tinggal di sebuah rumah yang nyaman, terus tiap hari mama juga masak apa, terus sering gak dibeliin baju sama papa, atau di rumah punya baju bagus atau baju kesukaannya Ruth warna apa, seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti ibu kasih waktu 5 menit, kalian bikin sendiri-sendiri buku masing-masing. Nanti setelah selesai bisa kalian kasih ibu ya. Sekarang ibu mau minta tolong siapa ya yang maju ke depan untuk menceritakan ceritanya. Siapa? Tata Dede mau maju? Iya, silakan. Ayo maju. Nah, sekarang tadi kan anak-anak sudah membuat cerita bagaimana tentang kebutuhan pokok anak-anak semua, dari rumah, pakaian, dan makanan. Nah, sekarang ibu mau tanya Iren, setiap pagi biasanya Iren makan berapa cabang nasi? 3, oke. Kalau Wiranti, kamu setiap pagi makan sarapan biasanya makan berapa cabang nasi? 2, oke. Nah, kalau misalnya jumlah centong yang dimakan Iren dengan yang dimakan Wiranti jika ditambahkan hasilnya berapa anak-anak? 5, pinter. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang sifat pada penjumlahan bilangan cacah. Nah, kalian udah pada bisa kan ya penjumlahan? Pinter. Berarti udah tahu ya kalau 3 tambah 2 hasilnya berapa? 5. Pinter anak-anak semua. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan yang pertama itu adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu adalah jika angka yang tadi misalkan contohnya nih Iren dan Wiranti, setiap pagi Iren makan 3 centong, setiap pagi Wiranti makannya 2 centong. Nah, kalau misalkan ibu tulis 3 tambah 2, hasilnya kan 5 anak-anak. Kalau ibu balik, ibu mau menghitung punya Wiranti dulu baru punya Iren, bagaimana jadinya? 2 ditambah 3 hasilnya adalah berapa anak-anak? 5 juga. Maka dari itu penjumlahan bilangan cacah itu memiliki sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu artinya ketika angkanya dibalik, siapa duluan nih yang mau dihitung, hasilnya akan tetap sama. Begitu. Mengerti ya anak? Pintar. Kalian mengerti? Tadi kan ibu sudah bertanya pada Iren dan Wiranti. Sekarang ibu mau tanya sama Daniel. Daniel kalau setiap pagi sarapannya makannya berapa centong nasi?
Satu doang. Yakin Daniel makan satu doang? Nggak lapar di sekolah? Oh iya benar, kan sudah dibawakan bekal sama mama, jadi nggak lapar ya, nanti pas istirahat dimakan lagi. Nah, sekarang yang sifat kedua adalah sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif ini terdapat 3 angka. Tadi yang 3 angkanya siapa? Iren. Tadi yang 2 siapa? Angkanya siapa? Wiranti, betul. Nah, sekarang 1 tadi angkanya siapa? Daniel, betul. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu semua kan ya, apa sih artinya dalam kurung, tanda dalam kurung? Iya, betul sekali Wiranti. Nah, tanda dalam kurung itu artinya adalah operasi hitung yang harus dihitung terlebih dahulu. Jadi jika ada angka 3 plus 3 ditambah 2 yang ada di dalam kurung, tandanya 3 tambah 2 yang harus dihitung terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan angka 1. Begitu. Nah, anak-anak bisa lihat, nah di sini ada angka 3 ditambah 2 dalam tanda kurung. Berarti 3 tambah 2 dihitung terlebih dahulu, hasilnya berapa anak-anak? 5. Lalu ditambahkan 1 sama dengan 6, betul. Tapi kalau ibu mau hitungnya 2 tambah 1 yang dihitung terlebih dahulu. Coba kita lihat ya, kita cek bareng-bareng. Jika ibu mau 2 tambah 1 yang dihitung terlebih dahulu, hasilnya berapa? 3, betul. Nah, 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6, betul. Berarti sama nggak ya anak-anak kalau misalkan yang dihitung terlebih dahulu 3 ditambah 2 atau 2 ditambah 1? Sama, betul, pinter Mania. Nah, berarti kalau misalkan hasilnya sama, tandanya adalah penjumlahan bilangan cacah itu memiliki sifat asosiatif. Karena mau yang dihitung 3 ditambah 2 terlebih dahulu atau 2 ditambah 1 yang terlebih dahulu, hasilnya sama saja yaitu 6. Pintar. Sudah mengerti semuanya? Bagus, kalau sudah mengerti, ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi kan sudah Iren, sudah Wiranti, sudah Daniel. Sekarang ibu mau tanya siapa ya? Nah, sekarang ibu mau tanya sama Farel. Farel kalau sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali makannya kapan aja Farel? Pagi sarapan, ya, terus siang pas sekolah ya, pas istirahat, ya, bagus. Lalu yang ketiga pas malam, ya, makan malam bersama papa ya Farel. Nah, sekarang ibu mau tanya, Farel kalau setiap makan kira-kira berapa centong nasi ya? 2. Oke, 2, bagus. Kalau siapa lagi ya sekarang ya ibu tanya ya. Kalau Berto kalau makan berapa centong nasi biasanya? 1. Yakin Berto cuma satu centong doang makannya? Sama dong kayak Daniel, yakin tuh gak lapar? Gak apa-apa, makannya cuma centong doang. Oh iya, gak apa-apa ya? Oh, tapi Berto sering minum susu. Iya, gak apa-apa. Kalau misalkan anak-anak makannya misalkan nggak mau makan terlalu banyak Bu, tapi maunya minum susu, nggak apa-apa karena anak-anak masih masa pertumbuhan, jadi minum susu yang banyak itu bagus biar cepet tinggi. Oke, sekarang ibu mau menunjukkan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Jadi ibu tanya sama Farel dan Berto. Nah, kalau Farel dan Berto makan sehari 3 kali. Sedangkan Farel setiap makannya 2 centong, sedangkan Berto setiap makan hanya 1 centong. Nah, sebelum sifat distributif kan ibu sudah menjelaskan tentang sifat asosiatif. Nah, dalam sifat asosiatif itu ada tanda dalam kurung. Nah, dalam sifat distributif ini juga terdapat tanda dalam kurung. Anak-anak bisa dilihat? Di sini ada tanda dalam kurung. Nah,
Tanda dalam kurung ini artinya apa? Iya, betul, pinter. Harus dikerjakan terlebih dahulu, harus dihitung terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan untuk sifat distributif ini memiliki aturan yang berbeda. Jadi kalau misalkan di sini kan kita anak bisa lihat ya, di sini ada 3 dikali dalam kurung 2 ditambah 1. Nah, kalau misalkan ini dikerjakan langsung, bagaimana caranya? 2 ditambah 1 dulu, hasilnya 3. Lalu 3 dikali 3 hasilnya 9. Betul. Nah, tapi kalau misalnya sifat distributif ini berbeda, jadi kita harus jabarkan satu-satu. Kalau seperti ini kan yang dihitung punya Berto dulu, punya Farel dulu berapa centong, ditambah punya Berto berapa centong, baru dikalikan 3 kali sehari makannya. Ya kan? Betul? Tapi kalau untuk sifat distributif itu, aturannya adalah dikalikan per orang dulu, dikerjakan per orang dulu. Jadi kita kalikan dulu punya Farel. Farel makan 3 kali sehari. Setiap makan itu 2 centong nasi. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sedangkan Berto makan 3 kali sehari. Setiap makan itu 1 centong. Berarti 3 dikali 1 hasilnya 3. Lalu kalau punya Farel ditambah punya Berto hasilnya 9. Apakah sama jika dikerjakan langsung seperti tadi anak-anak? Sama, iya. Kalau hasilnya sama berarti penjumlahan pada bilangan cacah memiliki sifat distributif. Iya, pinter. Udah paham anak-anak semuanya? Sudah mengerti? Tadi Ibu sudah menjelaskan 3 sifat penjumlahan pada bilangan cacah. Apa saja? Ayo, yang pertama, iya, betul. Ada sifat komutatif. Yang kedua, asosiatif. Lalu yang ketiga adalah distributif. Pintar. Di sini Ibu punya soal, Ibu punya lembar kerja. Ini dikerjakan per kelompok. Ya, anak-anak ya. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar LKS. Nah, dalam 1 lembar LKS ini terdapat 3 bagian yang harus dikerjakan. Yang pertama itu ada bagian mengerjakan soal dengan menggunakan sifat komutatif. Yang bagian kedua itu adalah menggunakan sifat asosiatif, dan yang bagian ketiga menggunakan sifat distributif. Tadi siapa yang tidak menyimak Ibu? Gak ada kan menyimak semua kan? Pintar. Kalau menyimak semua berarti semuanya bisa mengerjakan soalnya ya? Bisa? Oke, kalau bisa. Nanti Ibu bagikan. Nih, bagikan ya. Ayo dikerjakan bersama ya, anak-anak ya. Nah, dikerjakannya boleh terserah anak-anak mau gimana. Mau kalian bertiga. Iya, kenapa Farel? Salah, Farel nggak sono. Iya, kenapa Berto? Iya, jadi Berto tanya anak-anak, apakah boleh 1 orang mengerjakan 1 bagian, Bu? Boleh. Misalkan nih Berto kan sekelompok sama Daniel, sekelompok sama Bastian. Nah, jadi boleh mengerjakan setiap orang boleh mengerjakan 1 bagian. Misalnya Berto mengerjakan bagian A, terus Daniel mengerjakan bagian B, dan Bastian mengerjakan bagian C. Itu boleh. Atau mau misalnya di bagian A kan ada 4 soal nih, mau siapa yang 2, 1 gitu boleh. Atau ntar bagian B nya masing-masing 1 orang mengerjakan, jadi kedapatan semua. Jadi semuanya mengerjakan semua bagian, jadi bisa lebih paham, lebih mengerti gitu. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak ya. Sudah selesai semuanya anak-anak? Oke, baik. Jika sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan di akhir pembelajaran ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak di rumah punya baju banyak gak?
Punya. Oh iya, lu punya banyak baju. Bagus-bagus ya bajunya ya. Pintar, bagus. Kalau punya banyak baju, berarti papahnya baik, mamanya baik ya. Bisa membelikan anak-anak baju yang bagus. Selain baju, siapa yang punya celana? Celana bagus, celana buat jalan-jalan ada, pinter. Iya, bagus. Nah, warna celananya biasanya kalian punya warna apa aja sih? Hitam, ya, terus biru, jeans, iya, benar, bagus. Terus ada yang punya warna merah celananya? Punya juga, kamu punya. Oh iya, bagus, nggak apa-apa, warna merah bagus, tandanya semangat. Tandanya semangat, oke? Nah, sekarang ibu punya gambar nih. Ibu punya dua gambar. Ada gambar baju, ada gambar celana. Tiap anak, tiap anggota kelompok akan dapat satu. Jadi terserah nanti anak-anak boleh pilih mau gambar celana, mau gambar baju juga boleh. Jadi nanti tugasnya adalah jadi di sini ibu punya kertas origami ya anak-anak ya. Ada yang punya origami di rumah? Yang sering melipat-lipat, melipat bentuk apa? Nah, ini kertas origami biasanya digunakan untuk melipat-lipat, untuk membentuk bisa bentuk kapal, macam-macam. Nah, nanti ya minggu depan atau besok kita akan membuat sesuatu, melipat-lipat sesuatu menggunakan kertas origami. Tapi sekarang tugasnya adalah jadi nanti kan ibu punya banyak nih warna origaminya, ada orange, ada ungu juga, nih ada ungu. Terus ada hijau juga, nih ada hijau. Banyak ya warnanya, jadi nanti anak-anak boleh pilih warnanya mau apa saja, nanti berbagi sama teman-temannya ya. Jadi nanti ibu akan berikan lem juga untuk kalian menempel. Jadi menempelnya gimana sih bu? Menempelnya adalah, jadi nanti setiap warna itu terserah anak-anak mau, misalkan Siska milih gambar baju nih, gambar kaos. Nah, terserah Siska mau tengahnya warna oranye abu, mau lengannya warna hijau, boleh, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Nanti setiap kertas origami dipotong, disobek kecil-kecil seperti ini. Disobek kecil-kecil seperti ini, lihat. Nanti ditempel di sini, dilem, ditempel. Bu, saya mau ini bu, atasnya warna oranye, bawahnya warna pink, boleh, boleh. Terus saya mau lengannya warna biru bu, nggak mau hijau, boleh banget. Semuanya bebas berkreasi, mau warna apa saja boleh. Tapi syarat dari ibu adalah jika misalkan anak-anak nih, misalnya Christine mau warna oranye cuma sedikit doang nih, cuma di atasnya doang misalnya, kan sisanya masih banyak banget ya anak-anak ya, masih banyak, kertasnya kan besar nih kertas origaminya. Nah, kertas origaminya ini bisa dikasihkan ke temannya. Siapa teman yang mau warna oranye juga? Kalau mau berbagi sama aku gitu. Jadi kita berbagi sama teman ya anak-anak ya. Jangan udah selesai cuma dipakai sedikit saja, udah dibuang aja bu gitu. Nggak boleh, tidak boleh membuang-buang kertas. Nah, karena masih banyak, udah dikasih ke temennya. Misalkan setelah Christine pakai, oh Berto ternyata mau warna oranye juga nih Berto, buat kamu aja, bisa dipakai juga, bisa dipakai lagi. Oh ternyata Berto juga cuma pakainya sedikit juga,
Ada yang mau pakai oranye lagi, silakan. Nih, gitu ya anak-anak ya. Jadi kita tidak membuang-buang banyak kertas, oke? Nih ya, siapa yang mau gambar? Sudah mengerti semuanya anak-anak? Sudah, oke, bagus kalau sudah mengerti. Nah sekarang tinggal dipilih deh anak-anak maunya apa ya warna gambarnya. Nanti gambarnya ibu taruh di meja, kalian ambil sendiri ya. Oke. Nah, sudah selesai semua anak-anak? Baik, kalau sudah selesai semua, nanti kertas-kertasnya yang tersisa dibereskan, dirapihkan. Terus kalau ada sobekan-sobekan kecil yang tidak tertempel, ya sudah dibuang saja ya. Atau kalau mau ditempel lagi, ditempel biar tidak hilang, biar tidak membuang-buang kertas. Kalau misalnya ada kertas yang masih tersisa, nanti kasih ke ibu, nanti ibu masukkan lagi ya. Nah, anak-anak, karena anak-anak semua sudah selesai menempel kertas origaminya, sekarang ibu mau tanya. Tadi seharian kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Kebutuhan pokok, iya pinter, Beto. Apalagi kebutuhan pokok tuh ada apa aja anak-anak tadi? Ada rumah, ada pakaian, ada makanan. Pinter, masih ingat semuanya ya berarti ya. Nah, terus yang kedua kita belajar apa lagi? Iya, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan cacah. Tadi ada apa saja? Ruth, tadi ada apa Ruth? Sifatnya kan ada 3. Ada apa saja? Komutatif, pinter, iya. Apa namanya deh? Distributif, iya benar, distributif. Satu lagi apa anak-anak? Asosiatif, pinter. Nah, berarti anak-anak masih ingat semua ya. Nah, terus tadi terakhir kita ngapain? Ngapain ya tadi kita ya? Menempel. Iya betul, kita menempel kertas origami berbentuk baju dan celana. Iya, pinter. Nah sekarang ibu punya tugas buat kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti sesampainya di rumah kalian bikin cerita. Wah, siapa nih yang suka bikin cerita? Jadi nanti sampai rumah kalian bikin di buku tulis kalian gambar rumah kalian, diwarnai boleh atau digambar saja juga boleh, lalu di bawahnya dibikin cerita. Wah, rumah saya bagus, temboknya warna hijau misalnya, terus kamar saya temboknya warna apa, terus kamar saya ada di mana, di lantai 2 kah, atau saya sering menonton TV di ruang tamu. Iya boleh kayak gitu. Bikin cerita kalian masing-masing. Terserah, bebas mau bikin ceritanya seperti apa. Besok dikumpulkan ke ibu ya anak-anak semua ya. Oke, sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang kita berdoa pulang. Ayo. Sekarang siapa yang pimpin doa? Habis Natalia Day? Mega, iya Mega boleh pimpin doa. Gantian urutannya Mega sekarang ya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tangan kanan, tangan kiri dikatuk, duduknya yang manis, matanya ditutup, berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada hari ini kami sudah selesai belajar, berkatilah kami ya Tuhan, agar sampai di rumah dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pintar, terima kasih Mega. Nah, anak-anak,
tasnya bisa dirapikan langsung, bisa pulang. Sampai jumpa besok.